Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang dengan kasih sayangnya kita dikumpulkan di dalam majelis ilmu ini untuk menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke harapan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 12, baris ketiga dihitung mulai bawah. Qaslun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Faslun. Ini suatu fasal pada menyatakan kaifiat. Kaifiat itu cara lah, tata cara. Kaifiat sembahyang dan rukunnya, rukun sembahyang dan segala sunnatnya. Nah, jadi malam ini kita bicara masalah bagaimana tata cara sembahyang dan membicarakan tentang rukunnya dan segala sunnatnya. Ketahui olehmu, itu olehmu lah, huruf lamnya tidak tambah orangnya. Ketahui olehmu, hai talib. Talib itu orang yang menuntut ilmu agama, bahwasanya kaifiat sembahyang, tata cara sembahyang itu apabila selesai daripada bang dan iqamat, tuntung sudah bang, tuntung sudah qomat, maka sunat mengata lafaz niat dengan lidahnya, ya bahasa kitanya beusali. Jadi beusali itu umumnya sunat lah. Nah, dan itu kada bid'ah ada. Itu sunat dah. Kenapa jadi kita beusali? Supaya menolongi, menghadirkan niat di dalam hati. Mau kayak bersiap-siap nih toh. Nah, jadi hukumnya sunat, kada bid'ah ada. Nah, sebenarnya sebelum kita sembahyang tuh ada adab-adabnya. Di antara adabnya ini kan di depan situ ulun sebagai tambahan. Bila kita tuh sembahyang berjamaah, ujar nang tukang kamat nih, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Maka kita berdiri tak? Bukan makmum ini berdiri. Maksud berdiri ini mendatangi shop kita. Mendatangi shop. Nah, ada riwayat mengatakan imbah tontong qomat hanya berdiri. Jadi bujur aja kedua-duanya lah. Jadi qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Asalnya berduduk nih, lalu berdiri, hanya berdiri. Imbah tontong qomat hanya berdiri, hanya menuju shop. Ada juga gitu pendapat, ada juga nang berdirinya tuh
Qad qamatis salatu qad. Nah, waktu yang si tukang qomat mengucapkan qad qamatis shalah, di situ jamaah nih berdiri sunatnya tah untuk menuju shop bila berjamaah. Nah, itu termasuk adab. Adab ini bila dikerjakan berpahala gitu. Batu pulang adabnya lagi, amun kita sembahyang berjamaah nito bila ada sop nang kosong lah kasih masuki. Berdahuluan memasuki sop nang kosong. Siapa nang berdahulu ngintu dapat pahala. Jangan batu tunjulan. Kamu aja. Ada ikam jaja. Nah itu nanya kada mengerti pahala. Kalau soal ibadah kita jangan bertunjulan. Kita hendak berdahulu mengerjakan. Tapi kalau soal makanan sunatnya ikam jaja. Situ aja. Nah kalau soal makanan sunat kita mendahulukan orang lain daripada kita. Tapi kalau soal ibadah makruh kita mendahulukan orang lain, kita mendahulu menggawi. Nah, menutupi sop yang kosong ini biasanya hari Jumat. Hari Jumat tuh pas orang qomat atau tuntung qomat tuh kan masing-masing tuh ada nang kosong biasanya, ada nabi nama ngolir. Situ aja. Nah, itu kadang ngerti pahala kan tuh. Padahal apa susahnya mengisi sop nang kosong itu? Kada ditampilin orang yola. Nah, dan kita usahakan bila kita sembahyang berjamaah atau baik sembahyang Jumat atau sembahyang paduan lain, berusaha mencari sop nang paling di muka. Itu sop nang paling afdol. Kalau perlu kita dulu duduk di muka. Nah, ini apa namanya? Para kamat deh masih kosong lagi nih sop di muka tuh biasanya hari Jumat. Nah, amun orang-orang bahari, orang-orang soleh-soleh bahari belum lagi bang Jumat sudah hibak dah sop di muka sop kedua. Nah, kita nih kada dilihatkan bangla pahala. Jangan dilihatkan pahala berebut tuh bang. Seperti dilihatkan duit berebut tuh bang. Nah, jadi menutupi sop yang kosong dan mencari sop nang awal, nang pertama itu afdal. Kemudian adabnya lagi, kita sebelum ba'usali, sebelum kita ba'usali itu nah, dan imbah masuk dalam sholat, waktu kita berdiri itu kita memandang ke tempat sujud dan agak menundukkan kepala sedikit. Masih kayak itu. Nah itu menundukkan kepala. Amun ka ini biar asal alih melihat tempat sujud. Amun biar caget kene. Jadi sunatnya tuh kayak ini, sembahyang tuh kepala kita nih agak menunduk sedikit, pinggulu kita nih agak menunduk sedikit. Jadi nyaman melihat ke tempat sujud. Jadi sebelum beusali tuh kayak itu, sebelum beusali. Nah, melihat ke tempat sujud, nundukkan ke pinggulu sedikit, jangan juga terlalu tunduk benar. Sedang-sedang aja. Itu adabnya. Kemudian kita sebelum beusali itu kan berdiri kalau tah. Nah berdiri itu kita persiapakan batis kita nih. Batis kita nih kalau laki-laki itu sekilan. Kalau bebinian itu agak rapat sedikit. Agak sekilan. Nah sekilan tuh sini, sekilan. Nah, antara kaki yang kanan, kaki kiri itu sekilan. Kalau lakian, kalau bebinian agak rapat sedikit. Jangan juga terlalu rapat benar. Nah, kok kalau beginian tak orang daripada sekilan batasnya. Mandap batisnya tuh juga lah madhab kiblat. Madhab kiblat.
Sudah saya ulun saya kiblat itu nah kayak itu. Koko kita menghadap kiblat. Terus lagi mangilan gini ba anu aja. Ba kira-kira aja. Nah, anggaplah gini kan lelakiannya kayak ini kan sekilan. Kalau bini agak rapat sedikit. Jangan juga kayak ini. Nah, jadi walaupun kita hari-hari berjalan kayak ini. Tapi mun sembahyang diusahakan kayak ini. Jangan sembahyang tuh kayak ini. Kada batal bang sembahyangnya, cuman makruh. Karena kada manggawinang sunat. Nah kayak ini. Di setiap rakaat tuh, ini kadang-kadang di rakaat pertama aja pina iya kayak itu. Pina rakaat kedua tetap pulang kayak ini. Nah jadi seberataan rakaat di rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, misalnya 4 rakaat tetap kayak ini. Nah, lah artinya nih, nah kukunya menghadap kiblat berataan, baik binian baik lelakian. Kita bang nyatanya amun orang marah orang. Yang penting kita adalah orang, kita kalau sedang mau sibuk urusan orang ya Allah, orang hendak kayak ini kah, hendak kayak ini kah, hendak kayak ini kah. Ada ulun tadi melihat di masjid kami itu lumayan asal macam kayak ini. Wah jalan nih ya ada aliran sebelah nih. Itu ya. Tapi sembahyang sorangan maknya waktu ada ulun mampir saja tuh melihatnya. Ini. Nah kita sakilan aja lelakian lah. Nah kayak itu. Kemudian lagi sebelum kita beusali itu sunat bersiwak. Nah bila nak sembahyang sunat bersiwak. Nah abdalnya ya dengan kayu arak. Ada orang menjual di Padang, menjual minyak harum tuh ada aja menjual siwak. Paling larang 20.000 harganya. Asanya 15.000 harganya. 15.000. Ada yang 10.000 ada juga ya. Nah bersiwak ini tuh gonol pahalanya biar 2 rakaat aja kita sembahyang pakai siwak, sama kita sembahyang 70 rakaat pahalanya. Namun kada ada bisi kayu siwak bisa dengan kain. Misalnya sorban nggak, misalnya kalau selendang nah disikakan ke gigi lah, gigi disikakan ke gigi luar aja, gigi dalam mah dosa gitu. Nah amun giginya sebutingannya, ini sebutingannya juga nah, tetap disunahkan bersiwak walaupun gigi sebutingannya tertinggal. Jadi lah abdalnya tuh pakai kayu arak, mun kada kayu arak bisa dengan kain atau tangan baju kah gitu. Pakai kopiah aja, mun akun pakai kopiah. Pacul kopiah nah disiakan. Asal jangan minjam kopiah kawan aja. Jangan. Ya udah boleh. Nah itu. Kemudian kita sebelum beusali itu sunat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Surah An-Nas ta. Sunat membaca sekali supaya dihindarkan daripada waswas. Min syarril waswasil khannas. Daripada waswas al-khannas itu nama syaitan yang ketujuh mewaswasi orang dalam sholat. Sunat membaca qul a'udzu birabbin nas. Kemudian lagi ini belum beusali lagi nih. Ini adab-adabnya. Termasuk juga sebelum kita beusali itu kosongkan hati kita daripada perkara-perkara memikirkan dunia. Mungkin tadi menggawin apakah memikirkan tagawi dunia nih. Fokuskan dulu dalam salat kita ini hakikatnya apa? Menghadap dan munajat kepada kekasih. Siapa kekasih? Allah Ta'ala kekasih kita. Yang maha agung, yang maha besar dengan kebesarannya. Nah di situ kita hendaklah timbulkan rasa senang, rasa gembira. Kenapa? Karena ketemu dengan kekasih. Kita itulah belum lagi mengucapkan I love you Allah, aku cinta kepadamu Allah. Allah Ta'ala sudah cinta kepada kita dulu.
adalah sehari ini Allah Ta'ala kadang memberi kita rezeki, adalah sehari ini kadang memberi kita hinak, memberi kita rezeki, memberi kita makan minum pakaian, diberi nikmat iman, nikmat Islam. Tuhan tuh terus sayang kepada kita. Nah, jadi itu hakikat kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bila kita ketemu kekasih itu kan harusnya senang. Jangan orang mendengar bang, sembahyang pulang. Nah, orang bila mendengar orang bang, alhamdulillah kau pulang nih tetamu dengan kekasih. Maka kekasih kita nih bertanggung jawab kepada kita, menyantuni kita. Ini seberapa nikmat yang kita rasakan nih. Sidin memberi lawan kita. Nah, kita. Maka hendaklah timbulkan senang hati, gembira hati waktu itu. Fokuskan hati, ibaratnya kepinggirakan dulu, mikirkan dunia atau kepinggirakan dulu. Kena aja. Nah, kayak itu. Nah, hanyar kita bau usali. Napa usalinya? Nah, di dalam kitab itulah. Apa aja dalam kitab itu? Maka sunat mengata lafaz niat dengan lidahnya, ya bau usali. Maka jika sembahyang zuhur, demikianlah lafaz niatnya. Apa lafaz niatnya? Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Ini bila sembahyang sorangan lah. Amun jadi makmum berbuat makmuman lillahi ta'ala. Amun jadi imam berbuat imaman lillahi ta'ala. Kita. Ini kisah orang sembahyang zuhur sorangan lah. Usalinya kayak ini. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Lamun kada usali ya kada apa yo, Bang. Cuman usali ini bagus supaya membantu untuk menghadirkan niat di dalam hati. Artinya halaman 13. Nah, artinya inilah nang di dalam hati lah, nang andaknya di dalam takbiratul ihram. Artinya, cuman jangan dibuat nang kalimat artinya tuh. Lalu Allah artinya aku, nah dosa artinya tuh. Ini aja nah, mulai aku sembahyangkan fardu zuhur 4 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Aku sembahyangkan fardu zuhur 4 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Nah, jadi kita Allahu Akbar. Nah, di dalam kalimat Allahu Akbar tuh hati kita nih bepandir. Aku sembahyangkan fardu zuhur 4 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Jadi niatnya itu di dalam takbiratul ihram dalam hati. Lamun kada berniat di situ, kada sah sembahyangnya. Imbah tuntung Allahu Akbar hanya berniat aku sembahyang fardu kada sah. Atau sebelum takbir berniat aku sembahyangkan fardu zuhur 4 rakaat tunai. Ya Allahu Akbar lopot juga. Jadi di dalam takbiratul ihram berniatnya tuh. Nah, jadi lah kalimat nang aku sembahyangkan fardu zuhur. Ingat situ jangan nang wajibnya. Adapun berbuat 4 rakaat itu sunat aja. Seandainya ditinggal kalimat nang 4 rakaat tuh sah aja niatnya. Berbuat tunai karena Allah Ta'ala. Berbuatkah kada berbuatkah ini toh kalimat tunai karena Allah Ta'ala toh sah aja niatnya. Jadi bila kita tuh melajari orang hanya bisa sembahyang kada usah lagi nang apa panjang-panjang. Nah, handap aja aku sembahyang fardu zuhur itu sah sudah niat. Nyaman aja kalau tah Allahu Akbar dalam Allah aku sembahyang fardu zuhur. Sudah niatnya itu sah sudah niat. Walaupun kada berbuat 4 rakaat, walaupun kada berbuat tunai karena Allah Ta'ala.
Tapi kalau pian jadi makmum sembahyang berjamaah wajib berbuat mengikut imam atau menjadi makmum. Amun pian kada berbuat kalimat mengikut imam atau menjadi makmum, sedangkan pian mengikut terus gawian imam, batal sembahyang pian. Batal sembahyang. Nah, jadi yang menjadi makmum berbuat tak mengikut imam atau menjadi makmum karena Allah Ta'ala wajib. Adapun imam tuh sunat aja berbuat menjadi imam dah. Kecuali sembahyang Jumat lah. Ini sembahyang fardu biasa kayak zuhur, asar, maghrib, bisa subuh, ulum tuh jadi imam. Allahu Akbar. Dalam Allahu Akbar, aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunaikan Allah Ta'ala. Ai kada berbuat jadi imam kah? Sunat aja. Arti sunat tuh bila ditinggalkan tetap sah jamaahnya. Cuman bagusnya tuh berbuat pang menjadi imam karena Allah Ta'ala. Sembahyang sunat tak masuk. Sama masuk juga. Nah sedangkan fardu aja nang kayak zuhur, asar, maghrib, bisa subuh, kada wajib si imam tuh berbuat niat jadi imam, apalagi sembahyang sunat seperti tarawih. Cuman si makmum ini wajib dia berbuat mengikuti imam. Nah, jadi ibaratnya tuh jamaahnya tuh terlaksananya, terjadilah sembahyang berjamaah. Tapi sunatnya berbuat menjadi imam pak. Nah, kecuali sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat si imam wajib berbuat jadi imam. Allahu Akbar. Dalam Allahu Akbar, jadi imam, aku sembahyang fardu Jumat 2 rakaat menjadi imam karena Allah Ta'ala. Nang berbuat menjadi imam itu wajib. Bila kada berbuat itu kada sah. Anunya imam ni apa salatnya. Kada sah imam ni kayak apa makmum tuh nasibnya. Nah eta. Kene aku sembahyang fardu zuhur menjadi makmum. Nah itu ya. Nang berbuat 4 rakaat tuh biar kada dibuat kada Bapak. Nang tunaikan Allah Ta'ala biar kada dibuat kada Bapak. Jadi aku sembahyang fardu zuhur menjadi makmum. Nah itu sudah. Menjadi imam juga. Kan niat jadi imam tadi kan ada wajib sunat aja. Amunnya dibuati bagus dapat pahala sunat. Aku sembahyang fardu zuhur menjadi imam. Nah, cuman kalimat menjadi imam tuh kada wajib. Sunat aja. Nah, kalau nang si makmum menjadi makmum tadi atau mengikut imam itu maka wajib, Pak. Wajib. Nah, ini kisah sembahyang sorangan nih, usali-usalinya nih. Aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunaikan Allah Ta'ala. Nah, dan jika sembahyang itu qadha, mengqadha ini membayari nang tahutang. Mungkin bahari ada ketinggalan sembahyang zuhur atau asar, maka disebut akan ganti adaan itu kan ya tunai, itu qadhaan. Kan tadi kan kalau kita tunai kan ada tahutang lah, tunaikan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita membayari hutang, aku sembahyangkan fardu zuhur 4 rakaat qadha karena Allah Ta'ala. Qadha itu membayari itu sunat aja bang lah, itu kada wajib. Sunat aja jangan tak. Jadi bila pian telah membayari sembahyang, mengqadha sembahyang, bahari maksudnya ketinggalan sembahyang zuhur. Kalau misalnya wah ini membayari Allahu Akbar dan Allahu Akbar nih, aku sembahyangkan fardu zuhur, sudah. Itu terbayarkan. Walaupun kada berbuat nang mengqadha karena Allah Ta'ala, walaupun kada berbuat itu kada apa-apa. Cuman mulai sebelum sembahyang tapi yang sudah berniat kan, bertekad ini jangan membayari nang bahari, membayari nang ketinggalan nang bahari. Berimaman boleh,
Imaman boleh. Boleh. Bahkan orang yang mengkode sembahyang ini tetap disunatkan berjamaah. Nabi pernah sidin melandau, maksud melandau tuh siang, bukan sidin itu apanya kekurangan, itu sebenarnya supaya Tuhan bersengaja mau melandawakan Nabi supaya itu menjadikan hukum bagi umatnya. Artinya kayak ini bila orang melandau tuh menggawi. Jadi Nabi Muhammad ini lepasan nama siapa yulah sahabat sidin Abu Hurairah kah, Bilal bin Rabah kah, kayak najar ujar Rasulullah garaklah subuh kina enggih sekalinya nang di pasar ini melandau juga. Tadu Nabi ka bangun matahari sudah tinggal timbul. Jadi kan Nabi kenapa ikam kadama membangunakan? Apa jawaban sahabat nih? Allah Ta'ala nang mangguringakan pian, itu juga Allah Ta'ala nang mangguringakan ulun. Oh iya, karena sarik Nabi Allah, Nabi itu mau sarik mah. Artinya Tuhan nang kada membangunakan kita, hakikatnya. Tuhan nang kada membangunakan pian, atau mangguringakan pian, Tuhan juga kada menggunakan ulun. Nah lalu kisahnya kan ada sembahyang qadaan, tetap digawe berjamaah. Nah jadi bila mengkodok itu tetap berjamaah. Cuman bayari utang pang nang disuruh tak. Jangan kita sibuk dengan yang sunnah, kita sibuk dengan yang wajib pang. Kita mengkodok. Kan usah kita bagi kisah orang, jadi dikira orang kita qabliyah badiyah ya nih, padahal mengkodok. Bahkan kayak ini boleh. Kita tuh misalnya Allah 4 sembahyang tarawih. Kita jadi makmum, imam tuh kan sembahyang tarawih, kita niat mengqada subuh. Boleh. Bahari mungkin kita sembahyang subuh berapa kali tertinggal. Nah, jadi bila imam sembahyang tarawih, kita jadi jadi makmum juga, cuman niat kita mengqada subuh boleh. Tetap makmuman. Nya kan kayak ini boleh berjamaah itu si orang sembahyang wajib nih mau 4 sembahyang sunat. Itu apanya? Palaran subuhnya dulu. Palaran subuhnya dulu. Tabayar maksudnya. Tabayar ya. Yang itu maksudnya. Nah itu. Dan jika imam maka ditambahi di bawah lafaz adaan itu imaman. Nah misalnya jadi imam lah. Aku sembahyangkan fardu zuhur 4 rakaat menjadi imam gitu nah. Menjadi imam tunai karena Allah Ta'ala. Cuman yang kalimat menjadi imam ini kada wajib tidak sunat aja. Dan jika makmum maka ditambahi di bawah lafaz adaan itu makmuman. Nah, berarti makmum lah. Itu maka wajib lah. Demikianlah dikiaskan pada sembahyang maghrib kata juga. Aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat. Jadi imam, jadi imam. Jadi makmum, jadi makmum. Dan isya dan subuh. Dan jika ada sembahyang itu fardu asar. Nah ini usalinya nah. Dan jika ada sembahyang itu fardu asar, demikianlah lafaz niatnya. Usalli fardal asri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Artinya, ku sembahyangkan fardu asar 4 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Dan jika sembahyang itu fardu maghrib,
Demikian lafaz niatnya. Usalli fardal maghribi salasa rakaatin adaan lillahi ta'ala. Artinya kusembahyangkan fardu maghrib 3 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Kalimat waktunya nah usalinya nah. Dan jika ada sembahyang itu fardu isya, demikianlah lafaz niatnya. Usalli fardal isya'i 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Artinya kusembahyangkan fardu isya 4 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Dan jika ada sembahyang itu fardu subuh, demikianlah lafaz niatnya. Usalli fardu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Artinya kusembahyangkan fardu subuh 2 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Nah itu usalinya nih. Maka nah ya, jadi Mbah Tuntong kita berniat lah. Berarti kita masuk sudah dalam sembahyang nih. Belum lagi. Maka fardu takbiratul ihram. Nah, jadi apa di antara rukun sembahyang nih Mbah niatkan niat tuh rukun sembahyang yang pertama, rukun sembahyang yang kedua takbiratul ihram. Cuman niatnya kan bumbay lawan takbiratul ihram itu mengucap Allahu Akbar dah. Takbiratul ihram seperti muqaranahkan dia tuh menyertakan dia. Mula-mula menyertakan dia tuh menyertakan niat lah. Mula-mula daripada alif kalimat Allah hingga ra akbar. Jadi kan Allahu Akbar tuh Allahu Akbar dimulai dengan alif disudahi dengan ra. Jadi di dalam situ anaknya niat disertakan. Jangan tak keluar daripada itu. Allahu Akbar. Itulah. Nah, masalah yang mengucapkan takbir ini coba ada syarat-syaratnya. Di situ ada ini keterangan di kitab lain lah. Takbiratul ihram jasidin ialah mengata Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Allahu Akbar yang pertama lah. Itu namanya takbiratul ihram. Adapun waktu rukuk kan Allahu Akbar juga itu namanya takbir intiqal. Takbir berpindah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Waktu sujud takbir juga tah. Itulah yang takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram ini wajib. Nang kita nang bandak niat di dalamnya tau. Allah Akbar itu wajib tuh diucapkan. Adapun kita hendak rokok biar berenai mentong kita kadang mengucapkan Allah Akbar ada apa? Ini ya tak rokoknya kadang mengucapkan Allah Akbar itu takbir intikal itu sunatnya atau wajib. Nah ya waktu intidal kadang mengucapkan sami Allah liman hamidah ada apa? Betul waktu rokok waktu sujud kadang mengucapkan Allahu Akbar ada apa? Sunat aja duduk antara dua sujud berenai aja untungnya kadang mengucapkan Allahu Akbar kada apa-apa. Sujud kedua kadang mengucapkan Allahu Akbar kada apa-apa. Itu takbir intiqal itu sunat aja. Tapi kalau takbirul ihram ini wajib diucapkan. Tatkala hati berniat akan salat jadi Allahu Akbar mentong udah mati aku sembahyang fardu subuh misalnya 2 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Dinamai takbirat ihram kenapa? Karena takbir itu kan takbir itu mengucap Allah Akbar. Ihram itu artinya haram. Karena jasidin haram dengan sebab kita masuk sudah dalam rukun sembahyang haram kita makan, haram kita minum. Artinya batal. Makan minum dan sembahyang. Pepandir dunia haram sudah. Nah syaratnya lah syarat kita mengucapkan Allahu Akbar takbiratul ihram lah. Yang pertama amun kada tuli pang telinga kita nih normal aja. Wajib telinga kita nih mendengar yang kita ucapkan tuh. Jangan aja. Nah, kenapa kada mendengar itu? Walaupun untung pakai remote ada sah itu takbirnya, ada sah jauh sembahyangnya.
Atau separuh aja. Allah. Jer. Akbarnya reda. Atau Allahu Akbar. Allahnya mana? Kadang-kadang ngaran jadi mulai alif lam lam ha, alif kaf ba ra itu harus didengar oleh telinga kita yang normal nih, nah mun kita kada tutulian lah dan juga harinya itu normal juga harinya, maksudnya kada ribut, kada deguntur, kada abun kayak di pasar. Tapi lamun sembahyang di pasar kita nih berhimmat benar sudah mengucap Allah Akbar kada mendengar juga kenapa orang berbicara itu kan apa lagi, atau hari hujan misalnya ya Allah, nah, itu ada apa. Yang penting kita sudah berusaha untuk kita memperdengarkan suara kita ke telinga kita. Jangan bakar remote aja lah. Harus diucapkan walaupun dengan berbisik Allahu Akbar. Nah, itu bisik namanya. Itu suara luar Allahu Akbar. Itu suara luar, sama suara dalam Allahu Akbar. Baca Fatihah gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisik jangan tanya. Tak bisik. Pokoknya ada suaranya lah. Suara dalam kan suara halus, suara ganal kan. Nah ini nang wajib nang kita terdengar oleh telinga kita. Jangan juga nyaring lah. Bila kita tuh sembahyang, ini kita sembahyang sorangan kurang lebih. Ini sembahyang berjamaah. Kita membaca Fatihah. Jadi makmum nih baca Fatihah nyaring, orang dihiga terganggu hukumnya haram. Dalam baca di kitab haram hukumnya apa membaca nyaring sehingga orang terganggu sholat. Baik kita dalam sembahyang atau kita di luar sembahyang. Mun kita dalam sembahyang kan ya tadi kita sembahyang jadi makmum. Ada di higa kita nih makmum juga di imam. Maksudnya yang juhur nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nyaring bener. Orang di higa misalnya terganggu, imam terganggu, haram. Emang kada batal bang? Ya, haram. Atau di luar sembahyang. Maksud di luar sembahyang tuh kita ini kada sembahyang, cuma situ ada orang kawan sembahyang, kita membaca Quran nyaring. Sehingga kita membaca Quran nyaring nih orang terganggu sembahyang, haram juga. Jadi baik kita di waktu sembahyang atau kita kada sembahyang membaca Quran, apabila kita membaca Quran ini mengganggu orang nang sembahyang, haram. Makanya ulun kadang ini serba salah, biarlah kan di masjid kita tuh malam Senin badalail, malam Selasa baca burdah, maghrib nih, malam Rabu baca maulid bila ada seruan. Kan kita baca burdah nyaring lah, baca apa? Mau kada nyaring apa pulang yuk kita memimpin bang. Yang kalau kita memimpin burdah kan nyaring kalau bisa pakai mikrofon. Kan ada orang singgah tuh sembahyang orang. Makanya ini kayak serba salah tuh. Hendak membaca begamat nih. Kayak apa memimpin begamat lu kan mendengar. Yalah. Nang tukang pimpin tuh harus menyaring ngelak pakai mikrofon. Hendak menyaring membaca burdah ada orang sembahyang. Jadi kayak serba salah itu. Cuman kan kita mau mulai burdah tuh orang belum datang malah lagi. Jadi amun orang berarti ibaratnya itu lain salah kita kan inya tadi dia datang amun orang paham tuh di situ ada orang bacaran kita ke masjid lainnya nah itu ya seandainya singgah juga itu kadang menyalahkan kita bang kita memang rutinitas kita kayak itu wiritan kita nah, makanya orang kadang-kadang masih agak serba salah juga ya Allah bila benyaring baca burdah hendak ada benyaring kayak apa pulang kada benyaring hendak benyaring kalau minum ganggu orang sholat pulang kan sebasa kira hendak ulang tahun akan kayak apa itu solusinya belum tahun akan lagi kan perguruan nih nah, tapi kalau ulun amun ulun merasa terganggu dengan acara maulid ulun mencari tempat lain dan kadang menyalahkan orang. Karena itu kan tempat kampung kamu orang memulitan di kamu orang. Jadi terserah orang yang orang datang ini sebenarnya kada berhak menangati. Kalau itu datang ke situ, sampai memulitan orang sembayangan ya. Tahu kan kayak apa pulang
kurang anu pulang ya lah. Jadi kalau ulun dalam posisi orang tuh, ulun kalau ulun terganggu dengan orang baca maulid, baca budah nyaring, ulun cari tempat lain aja. Nang kada ada acara sembahyang di tempat lain aja. Nah, kecuali misalnya kada merasa terganggu, sembahyang itu ada apa ya bang ya. Cuman kalau menyalahkan orang tuh saya lah. Sakada pas pang ya Allah datang-datang orang kamu orang Banjar datang sehingga di ke masjid kita, ampean burdahan awan sembahyang dulu kan kada pas itu. Hari dapang terjadi itu. Hari dapang terjadi itu ya Allah. Nah, jadi yang kedua kita waktu takbiratul ihram tuh berdiri lah. Posisinya berdiri. Jangan berduduk takbir, hanya berdiri. Nah, luput. Kan berdiri kalau kita nang waktu takbir itu bagi orang yang sembahyang berdiri maksudnya. Mengucapkannya itu waktu berdiri. Nah, kemudian dengan bahasa Arab, ya Allah, kada boleh dengan terjemahnya. Kalau terjemahnya itu kan Allah Maha Besar. Maksudnya Allah Maha Besar. Nah, ada sah. Jadi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tol maksudnya Allah Maha Ganal. Nah, bahasa Banjar makinnya ya udah boleh. Nah, harus juga tartib tuh jangan tepaling. Maksudnya Akbar Allah tepaling namanya. Ya Allahu Akbar. Baca takbir itu jangan Akbar Allah. Keresah tepaling. Nah, tidak boleh mengatakan lafaz Allah. Nah, jangan diganti ya sidin nang kalimat. Kan nama Allah ini banyak dalam Asmaul Husna ta. Kalau misalnya nak diganti Ar-Rahman, Ar-Rahmanu Akbar, kita lain pada orang nih. Jangan, enggak usah diganti. Pemindahan desah. Ar-Rahimu Akbar, enggak mau. Nah, kemudian jangan memanjangkan hamzah pada kalimat Allah. Ada kalau hamzah atau alif tuh. Kita Allah itu kalau jangan Allah. Nah tuh kepanjangan udah boleh. Allah itu bisa panjang tuh. Jadi Allah lamnya yang dipanjangkan jangan Allah. Nah, jangan Allahu Akbar. Yang baru jadi panjangnya pulang. Jangan. Ya. Jangan jangan terpisah antara lafaz Allah dengan Akbar dengan jeda nang lawas ya. Saya Allah lawas nih hanya Akbar, nah jangan. Jadi langsung aja Allahu Akbar. Jangan Allahu apakah ngantuk kah? Akbar ya. Nah, jangan gitu. Jangan jasidin memanjangkan nang lam ada lam Allah tuh lebih atas 7 alif atau 7 alif sini lah bukan 7 harakat lah. Jangan lebih daripada 7 alif. Yakni 14 harakat nang Allah. Nah itu nang panjangnya itu jangan lebih daripada 7 alif. Jangan menambah waw antara lafaz Allah dan Akbar. Maksudnya Allahu Akbar dibuatinya waw sebelum Akbar. Jangan juga menambah waw sebelum kalimat Allah. Wallah ya. Wallahu Akbar ya. Jangan. Jangan juga mengganti hurufnya. Huruf kaf kecil digantinya kaf besar timbul bakal kalah. Allahu Akbar ya. Nah, tuh jangan juga boleh Allahu Akbar ya. Atau misalnya kan Allah itu kan dibaca tebal, jangan Allah kecuali orang yang kada fasih lah hanya masuk Islam.
Allahu Akbar. Makaranya mau kalege apalah. Nah, kecuali orang nyebut Allah. Nah. Kemudian takbirnya tuh harus masuk waktu sembahyang. Kan kita masuk waktu sembahyang hanya sembahyang lah, amun bertakbir belum lagi masuk waktu sembahyang, resah takbirnya. Hanya kita Allahu Akbar, hanya berbunyi alarm zuhur itu kan gak resah tuh. Nah, kemudian kalau jadi makmum itu harus berdudi daripada takbir imam. Kalau boleh bumbay. Misalnya pian jadi imam, kalau jadi makmum pian Allahu Akbar, hanya kalau takbir Allahu Akbar aja. Jangan apalagi berduhulu pada imam. Resah. Beimbaynya gini, jangan dulu imam Allah juga beimbay. Jangan berdudi. Allahu Akbar, hanya seorang Allahu Akbar. Si makmum nih. Nah. Kemudian waktu mengucap takbir itu menghadap kiblat. Jangan sambil melatih cacak nih. Tuh dari ada menghadap kiblat lagi. Allahu Akbar. Nah, ayo Bapak Dira menongkol nih ya apa aja. Gatah hikum payu jaga aja. Ya amma ini ngari bener ya. Kalau videonya nih tuh sama Bapak Dira non kawannya itu sembayang tetamu kawan lawas kalau tenan ya apa aja. Jangan yang mandiran gitu. Makanya ada kisah orang baru hanya masuk Islam deh ya Allah. Ikut-ikut ya. Sudah. Boleh ya. Sembahyang berpandir. Besok pada seorang pandir. Jadi jadi imamnya untung saya tidak pandir ya. Ketiganya pandir dunia maksudnya. Nah, itulah syarat-syarat mengucap takbir tah. Jadi kada sembarangan mengucap takbir itulah. Jadi yang kita perhatikan dulu kita mengucapnya tuh harus menimbulkan suara. Jangan juga nyaring mana kecuali imam lah. Imam tuh memang disuruh menyaring. Allahu Akbar. Nah, disuruh menyaring imam. Amun makmum gimit-gimit aja, seorang mendengar aja atau sembahyang sorangan. Kada usah menyaring-nyaring. Nah. Terus apa jar? Ya kalau ini kalau yang bawa kitab lah, kitabnya foto di HP, bawa di HP aja sama aja. Dan sunat mengangkatkan kedua tangan menghadap kiblat dan dengan terbuka kedua tapak tangannya pada ketika takbiratul ihram. Jadi mengangkat tangan itu kan wajib lah, sunat lah. Yang penting untuk kita mengucap Allahu Akbar. Jadi misalnya sembahyang, ya kalau sembahyang Allahu Akbar. Nah langsung anak sini. Kan apa? Sahaja. Ada nama angkat kira. Allahu Akbar. Itu mah angkatnya tuh ada wajib sunat aja. Jadi kita bila melihat orang kadang mengangkat tangan, jangan mempermasalahkan. Sahajanya sembayangnya. Yang penting mengucap Allahu Akbar. Ini mah angkat tangan dapat pahala. Kadang mengangkat tangan, kada batal sembayangnya. Langsung di anaknya kayak ini. Anak kayak ini gini sunat aja juga. Mengiamakan kayak orang tuh. Waktu baca Fatihah deh. Aja. Kayak ini aja tangannya belawasan sampai rukuk aja. Kita jangan jual sangka buruk loh, pindah orang tangan orang satro. Karena kamu gerak kayak atau katur ya. Aja. Allahu Akbar. Ini baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Tangannya gini aja nih kayak ini. Kada mangkat. Ya kada apa-apa. Sahaja. Tonton baca Fatihah, tonton baca ayat hanya
Allahu akbar hiji rukuk. Tangannya ini kada digunakannya mengangkat, iya kada apa-apa. Itu perkara sunat aja. Cuman bagus digawe pang ya kalau mengangkat tangan nih. Nah, sunat mengangkatkan kedua tangan jar. Jangan sebelah aja lah, duanya. Nah, kecuali sebuting normal, sebuting satrok jar. Nah, sebuting enang diangkat. Mengangkatkan kedua tangan menghadap kiblat dengan terbuka kedua tapak tangannya. Maksud menghadap kiblat itu ini nah. Ini telapak tangan ini kan tuh situ kiblat loh. Nah, kayak itu. Kadang kayak ini. Kayak ini Ultraman nih. Jadi Allah. Atau nang kayak berbalik gitu. Nah, ada kayak itu. Kayak ini nah. Ada riwayat mengatakan agak di sedikit apa namanya nah kayak ini agak ditundukkan sedikit ada juga nah. Rasanya sudah jualan contoh akan ya Allah semalam tuh cara mengangkat tangannya tah nang apa nih nah kok lebihnya kayak ini. Kalau lebihnya kayak ini. Allah. Cuman ulun memakai caranya tuh angkat dulu hanya mengucapkan takbir tuh pas orang nyaman contohnya. Allahu Akbar. Oke, itu nyaman. Pas ulun nyaman gitu. Ya kan macam-macam caranya lah. Ulun kan lupa ada nang ulun ingat sebuting itu aja. Karena itu nang ulun pakai ya. Hari-hari Allahu Akbar. Nah itu nyaman. Jadi waktu kita mau mandak tangan sudah kayak ini nah. Belum lagi kita mengucapkan Allah Akbar. Kita awal dulu mengatakan aku ini sembahyang apa? Apalagi kan sudah Bu Salih tadi. Oh, aku pas sembahyang zuhur Bang Nahnyar. Allah, aku sembahyang zuhur. 4 rakaat, berdoa Allah. Allahu Akbar. Nah kayak itu. Pada ketika takbiratul ihram serta menjarangkan segala anak jari pertengahan jarang. Nah, pertengahan jarang itu kan kurang lebihnya kayak ini. Kadang kayak ini. Jarang benar nih. Jangan juara rapat. Nah, pertengahan jarang nih. Nang jempol nih memintangi apa ini? Enggak kesan orang bebonel tuh. Ya, berkira-kira aja. Sunat tuh perkara sunatnya lah, kada wajib bang. Dan sunat bahwa mengangkatkan tangan itu serta memula takbiratul ihram dan sudahi mengangkat beserta dengan kesudahan takbir. Dan hendaklah ada kepala ibu tangan, nih jempol, dengan kesudahan cuping dia nih yang berbetulan dengan kesudahan cuping ya nih, cuping itu telinga lah, ini kita bubunel nih, nah, cuping telinga. Nah setelah itu maka diturunkan tangan itu ke bawah dada, di atas pusat. Lalu dia dikiamakan ya kalau kiam namanya di atas dada bukan ke bawah dada di atas pusat. Nah serta digenggamkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Nah, tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Cuman 2 jari ini kada umpat menggenggam nih, jari telunjuk lawan jari tengah di atas pusat di bawah dada. Nah kayak itu. Nah itu. Kemudian pasambungannya dan fardu pula qiyam. Nah ini rukun yang berikutnya nanti insyaallah kita akan sambung. Wallahu a'lam bishawab. Qiyam tuh ya berdiri lah.
berdiri tegak. Kemudian baca kitab yang sebutingnya kitab Al-Mawa'idhul Usfuriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisus Sadisu, hadis yang ke-6 dari kitab Al-Mawa'idhul Usfuriyah. An Abi Nasrin Al-Wasiti qala sami'tu Aba Rajain Al-Ataridi yuhaddisu an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu anna A'rabiyan ata ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala balaghani annaka taqulu minal jum'ati ila jum'ati wa minal salati ila salati kafaratun lima bainahunna liman ijtanabal kaba'ir. Diriwayatkan daripada Abi Nasr Al-Wasiti, dia berkata, aku mendengar hadis daripada Abu Raja Al-Ataridi, dia menghadiskan daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang Arab Badui. Arab Badui ini Arab Badui yang ngarannya lah Arab Badawi, Arab kampung yang ini hidup di tengah-tengah gurun Sahara di bebatuan. Dan Arab Badui ini orangnya polos, nyeblak-belakan aja. Arab Badui ini karena Arab kampung jarang tuh kada bahasanya tuh masih bahasa kampung. Kurang modern lah hidupannya. Makanannya mungkin dop tuh ya kayak nang kadal gurun pasir. Kambing ya lah makanannya. Nah, nyakin guring di bukit itu. Sampai ini masih ada tuh Arab Badui itu. Jadi Arab Badui ini datang kepada Nabi. Lalu dia berkata, wahai Nabi, wahai Rasul, telah sampai akan daku hadis daripada engkau. Artinya engkau pernah mengucapkan daripada Jumat ke Jumat berikutnya dan daripada salat ke salat berikutnya itu ada penghapus bagi dosa bagi orang yang meninggalkan dosa-dosa besar. Kok ujar Nabi, inggih ada, aku mau ucap kayak itu. Maksudnya nih, dari Jumat, ini kan esok Jumat nih. Di antara kelebihan orang yang melaksanakan ibadah Jumat, kita mengerjakan sembahyang Jumat nih, esok mengerjakan sembahyang Jumat. Kemudian Jumat yang akan datang, itu kan antara Jumat ke Jumat, ya Allah. Selama kita kadang mengerjakan dosa besar, itu dosa-dosa kita diampuni. Berkat kita mengerjakan sembahyang Jumat ini, lalu Jumat yang akan datang kita kerjakan. Amun babinian memang ya kami ini kada ada sembahyang Jumat. Nah, ada sambungan hadis Nabi. Daripada sembahyang fardu ke sembahyang fardu ke berikutnya, itu menghapus dosa bagi orang yang mengerjakan sembahyang fardu itu selama dia meninggalkan dosa besar. Contoh kayak ibu-ibu misalnya sembahyang zuhur. Sembahyang Isya. Kan untuk Isya ke berikutnya lawas ya 24 jam ya Allah. Jadi selama 24 jam tuh diampuni dosa. Selama pian kadang mengerja dosa besar. Dosa besar itulah syirik, itu dosa kada diampuni kalau meninggalkan sholat. Kada puasa, durhaka lawan kuitan, durhaka lawan laki, membunuh, makan praktek riba, itu dosa-dosa besar. Nah, jadi selama dosa besar ditinggalkan, kita antara Jumat dengan Jumat ke berikutnya diampuni dosa-dosa kita. Di antara satu salat ke salat yang ke berikutnya, ini bukan dari Isya ke Isya lah, bukan dari Isya ke subuh diampuni. Dari subuh ke zuhur diampuni dosa. Dari zuhur ke asar itu masa-masanya itu diampuni dosa. Dari asar ke maghrib 20 jam 4 jam karena itu ya Allah tetap diampuni dosa. Walaupun amalnya sembahyang 5 waktu aja. Ada amalan lain asal jangan mengejar dosa besar. Ada kalau pian kayak itu wahai Rasulullah baucap inggih ya Nabi, aku pernah baucap kayak itu. Bahkan ujar Rasulullah ditambahi Rasulullah lagi nih. Al-ghuslu yaumal jum'ati kafaratun. Mandi hari Jumat itu menghapus dosa juga. Nah, esok Jumat nih. Mandi kita hari Jumat. Bebinian bang ya ada sembahyang Jumat, sunat juga mandi. Hari Jumat dah.
Niatnya apa? Sahajaku mandi hari Jumat sunat kawan Allah Ta'ala. Sahajaku mandi hari Jumat sunat kawan Allah Ta'ala. Kue lagi banyak. Apalagi kita lelakian hendak sembahyang Jumat nih sunat mandi. Lamun kada garing. Garing mari dingin kalau mandi. Kan mandi hari Jumat tuh kan menghapus dosa. Menghapus dosa. Dan wal masyu ila Jum'ati berjalan menuju salat Jumat. Tapi aku kada berjalan, aku bukan kendaraan mau mobil. Ya sama aja putaran kendaraan, putaran bannya tuh dihitung. Bagi orang berjalan menuju Jumat. Namun biar berjalan kejauhan kalau masjid kita. Kendaraan ya kalau itu menghapus dosa juga. Setiap langkah kita melangkah menuju salat Jumat itu satu langkah ya seperti pian beramal beribadah 20 tahun. Nah, 20 tahun. Apalagi berjalan kaki. Berapa sahabian menghitungnya bila tulak hari Jumat itu berapa langkah pian? Dari rumah tah ke masjid berapa langkah? Nah, karena hitungan ya Allah, kalau ngitungi kita selangkah aja dihitung seperti beribadah 20 tahun. Nah, 20 tahun kan mana pahalanya. Apabila tontong daripada Jumat, tontong sudah sembahyang Jumat, tontong mendengarkan orang khutbah Jumat. Ini bujo-bujo mendengarkan lah, bujo-bujo mendengarkan itu artinya mendengarkan khutbah bagian di masjid. Kada bagian di warung sambil berokok. Orang masjidnya di warung. Di warung sambil ngopi sambil orang alhamdulillah. Nah, itu kan mendengarkan juga cuman kada hadir di masjid. Nah, ini maksudnya hadir di masjid lah. Nah, siapa mendengarkan selesai sudah dari benar-benar khutbah saya diberi pahala seperti beramal 200 tahun. Kita tuh ibadah tonton sembahyang Jumat, sembahyang mendengarkan orang khutbah, bulik kita ke rumah, itu kita dapat pahala oleh pahala seperti beribadah 200 tahun. Padahal umur kita nih paling 80 mati. Kalau beginian sembahyang di rumah aja, sembahyang zuhur ya Allah. Sembahyang zuhur. Jar kami jadi beginiannya asal merasa kalah jo ya nama lakian ini. Kalau lakian ini sembahyang Jumat. Dapat pahala Jumat. Pian bae lamun hendak dapat pahala Jumatnya kayak ini jar ada tuan guru lah mengisahkan lamun pian hendak dapat pahala Jumat seperti yang didapat oleh lelakian kayak ini. Cuman pian atas seizin laki pian coba lamun misi laki. Hari Jumat tuh pian memasak. Mengamlah 2 liter kah ya Allah. 2 liter tuh kawa berapa ekong ya makan ya. 5 kawaleh 2 liter tuh. 2 liter beras. 10. Enggak pelapian memasak 2 liter. Menyanga iwa kalau gangan. Kena bila tontong orang sembahyang Jumat pian surahkan 20 ekong ke rumah makan. Singgahan ke rumah kok makan. Nah, imbah waktu orang makan tak nih. Tadi hatib bagi siapa? Napa nang hatib sampaikan nih masih gitu deh. Jadi jemaah hatib bagi si hatib nih bagi untuk menyuruh supaya kita bertakwa kepada Allah. Walaupun itu aja. Nah, artinya dapat ilmu nih. Dapat ilmu. Artinya wasiat dari hatib nih bertakwalah kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sudah tontong makanan, pian menjamu nih orang-orang yang imbas sembahyang di pian jamu berikan pian dapat pahala juga sebagaimana pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang sembahyang Jumat tadi. Nang salangkah tuh nah seperti beribadah berbayar 20 tahun selangkah ya, 2 langkah 3 langkah mah karena hitungan. Buliknya pulang diberi pulang bonus seperti beribadah 200 tahun. Nah itu alamun hendak dapat pahala juga itu caranya ibu-ibu nih kan ibu-ibu kan suka ada sembahyang Jumat nih sembahyang zuhur jadi rumah nih itu caranya menjamu orang-orang nang sembahyang Jumat tadi
semampunya. Biar berdua bertiga misalnya. Biar nang pikiran tetangga aja. Nah, eta. Menirikan akan ini hadis oleh Sidin Abu Bakar Siddiq. Nah, ini kisah lah. Kisah lah sebagai penutup. Jadi dikisahkan Sidin Abu Bakar Siddiq ini Sidin pedagang Jawa Pak Anum. Pedagang tulak ke negeri Syam. Suriah wah ini lah. Dari Mekah bawa dagangan. Itu di zaman waktu belum ada Islam lagi. Nabi Muhammad masih hanum lagi. Jadi karena Sidin Abu Bakar ini kawan dengan Nabi Muhammad tuh mulai lagi kecil kawan. Jadi sebab kenapa Sidin Abu Bakar ini masuk Islam? Kan Sidin Abu Bakar ini termasuk orang yang pertama masuk Islam di kalangan laki-laki. Kalau bebinian siapa ya? Siti Khadijah. Kalau di antara pemuda, Sidina Ali bin Abi Thalib. Itu awal-awal orang yang masuk Islam. Jadi Sidina Abu Bakar Siddiq ini, Sidin waktu berdagang ke negeri Syam, Sidin temimpi Sidin di negeri Syam itu, Sidin guring kan temimpi. Melihat di mimpi itu matahari dan bulan itu berada di pangkuan Sidin Abu Bakar. Ada bulan dan matahari itu ada di pangkuan. Entah dihalusakan nggak bulan? Nah, hanya mimpi lah. Mimpi. Nah, kayak memangku Sidin Abu Bakar itu masuk bulan dan matahari. Nah, lalu diambil Sidin dengan tangan Sidin, lalu dipeluk Sidin bulan dan matahari itu. Nah, dipagut Sidin. Dalam mimpi itu, nih palok Sidin dipagut Sidin, sang ke dada Sidin. Nah, lalu Sidin ini dalam mimpi itu memakaiani atas bulan dan matahari akan selendangnya. Sini ada bisi selendang. Nah, aja Sidin dianui Sidin, ditutupi Sidin. Nang matahari dan bulan ini tandanya sayang nih. Nah, pakai selendang Sidin. Mimpinya kayak itu. Nah, lalu tatkala Sidin bangun dari mimpi, lalu Sidin datang kepada seorang rahib. Rahib ini seorang ulama daripada orang Nasrani ahli kitab. Waktu itu orang Nasrani cuman ahli kitab Injil lah, nang beragama dengan agama Nabi Isa. Lalu Sidin Abu Bakar ini bertakun, ulun tuan rahib nanya lah, pendeta lah. Ulun temimpi kene. Nah, lalu ujar si rahib itu kayak ini takbirnya takwil mimpi ikam. Tapi aku bertakon bang dulu jar rahib, ikam dari mana? Ujar Sidin Abu Bakar, ulun dari Mekah. Dari kabilah mana? Ya, aku daripada kabilah Taim, Taimi. Sukunya suku Quraisy Pangyola. Nah, kenapa urusan ikam datang ke sini ke negeri Syam? Ulun ini pedagang. Nah, jadi kayak ini jar si pendeta tadi. Takwil daripada mimpi pian, kena selagi akan keluar di masa itu, maksudnya datang seorang laki-laki di zaman engkau, seorang laki-laki daripada Bani Hashim, namanya Muhammad Al-Amin, dan itu memang sudah tertulis dalam kitab Injil tak? Nah, dan inya daripada kabilah Hashim, keturunan Bani Hashim, dan inya merupakan nabi akhir zaman. Seandainya kadedainya Tuhan kada menciptakan alam semesta nih, ujar si pendeta itu. Tuhan kada menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada keduanya. Tuhan tidak akan menciptakan Adam, Tuhan tidak akan menciptakan para nabi dan rasul. Amun kadedainya nih, berkat inya Tuhan menciptakan seberataannya. Dialah penghulu nabi dan rasul dan penutup para nabi. Dan ikam, wahai Abu Bakar, ikam kena masuk ke dalam agamanya. Ikam kena masuk memeluk agamanya, agama Islam. Dan ikam akan menjadi kawan yang dekat. Ibarat antara presiden dengan bawahan itu menteri. Kalau Rasulullah misalnya presiden, Abu Bakar menterinya, nah kayak itu dekatnya.
Dan ikam kena menjadi khalifah sesudahnya. Bila nya wafat ikam menjadi khalifah. Nah, jadi kayak ini takbir daripada mimpi engkau. Kemudian berkata pulang si pendeta deh, aku jar pendeta sudah memperdapati sifat-sifatnya tuh. Sifat nang Nabi Muhammad tuh di dalam kitab Taurat sudah, Injil sudah juga kalau dapati di dalam kitab Zabur ya juga. Ketiga kitab itu membicarakan tentang Nabi akhir zaman itu. Nah, dan aku tahulah Abu Bakar, aku Islam sudah dulu. Aku berislam, aku percaya ini Nabi akhir zaman, walaupun inya belum mengiklankan, belum diangkat jadi nabi, aku beriman dulu, aku berislam. Dan aku ini menyembunyikan Islamku. Kenapa? Karena aku khawatir diketahui oleh orang Nasrani, orang-orang Nasrani yang lain. Ini termasuk orang Nasrani yang baik nih, yang jujur nih, menceritakan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Adapun yang pendeta-pendeta yang lain itu kada jujur, dihilanginya sifat-sifat Nabi Muhammad, bahkan kada diceritakannya. Karenanya iri dengki dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad belum lagi diangkat jadi nabi, iri dengkinya. Kenapa jadi iri dengki? Karena Nabi Muhammad dia jangan dapat nikmat, setiap orang dapat nikmat pasti diri orang. Dan ia kada hakun kandaknya Nabi akhir zaman itu di kalangan mubahannya, ternyata di kalangan orang Arab. Di kandaknya daripada golongan Bani Israel. Makanya bila inya tahu di mana Muhammad, didatangnya dibunuhnya Muhammad. Dan orang yang percaya dengan Nabi Muhammad kayak aku nih bisa dibunuhnya juga. Makanya aku nih berislam secara sembunyi-sembunyi, aku berislam dulu. Dan aku percaya ini Nabi, dan aku menyembunyikan keislamanku daripada diketahui oleh orang-orang Nasrani yang lainnya. Nah, tatkala mendengar Abu Bakar daripada kisah rahib tuh, daripada takbir mimpinya mengisahkan sifat-sifat Nabi, lalu hati Nabi Muhammad ini bertambah cinta kepada Nabi Muhammad waktu itu, walaupun belum jadi nabi lah, masih sahabat nih kalau kawan, dan rindu hendak bertemu dengan Nabi Muhammadnya dan di Mekah. Abu Bakar masih di Syam kan berdagang, lalu sidin buliklah ke Mekah, cepat-cepat bulik ke Mekah karena rindu dengan sahabat sidin Nabi Muhammad. Sampai ke Mekah dia cari Nabi Muhammad, dia perdapati Nabi Muhammad. Nah, artinya rindu banget deh. Nah, jadi Sayyidina Abu Bakar itu cintanya kepada Nabi Muhammad satu saat aja, satu detik aja tanpa melihat Nabi Muhammad itu sidin gelisah hati. Tenangnya itu dengan melihat dengan Nabi Muhammad, berjumpa dengan Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar nih. Lalu sudah lama masa sudah, ya Allah, lawas sudah berjalan waktu. Mungkin waktu itu Nabi Muhammad sudah umur 40 tahun diangkat menjadi rasul, menjadi nabi. Lalu Rasulullah ini berkata kepada Abu Bakar. Mungkin Rasulullah waktu itu belum sudah jadi nabi. Sudah jadi nabi Rasulullah. Ujar Rasulullah, "Wahai Abu Bakar, setiap hari ikam datang kepada aku nih, menghilangnya aku setiap hari nih, dan duduk semajlis bersama aku. Kenapa kamu ada di Islam juga?" Waktu itu Abu Bakar belum masuk Islam. Kenapa kamu ada di Islam juga? Ujar Abu Bakar. Abu Bakar tahu lah, jangan ini Nabi. Nah, amun pian Nabi pasti pian bisi mujizat. Amun pian bujur-bujur Nabi, sebenarnya Abu Bakar ini percaya cuman menikah mentis apa gitu nya. Amun pian bujur-bujur Nabi pasti pian bisi mujizat. Ujar Nabi Muhammad SAW, kada cukupkah mujizatku nang ikam tak mimpi di Syam, lalu ikam berkisah kepada seorang pendeta menghabarkan mimpi ikam, lalu si pendeta itu menghabarkan kepada engkau daripada inya sudah Islam. Kada tahu kah? Pada Abu Bakar berkata Nabi Isa Nabi Muhammad dibuatnya kasyaf tuh. Kan ikam pernah kalau tak mimpi tentang memeluk bulan dan matahari, lalu ikam kisahkan lawan pendeta, lalu pendetanya berkisah, ya nanti ada nabi di akhir zaman. Ini ikam kada tahu kah? Nah, itu mujizat Nabi, tahu kisahnya itu padahal Abu Bakar berkisah. Nah, lalu tatkala mendengar itu, Sayyidina Abu Bakar pun berislam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Lalu bagus Islamnya, ya Allah.
Nah, bahkan menjadi bintuha. Sayyidina Abu Bakar bisi anak yaitu Sayyidatuna Aisyah diambil bini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ibaratnya tuh neng tuh Abdul tuh paling sahabat paling Abdul Abu Bakar Siddiq tah. Bahkan kubur sidin paparakan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kisahnya. Mudah-mudahan kita sebaratan selalu dapat rahmat Allah, keampunan Allah, dan di akhirat mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ورزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم